Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Wardia dari Prodi Seni Pertunjukan. Di sini saya akan membahas materi perkembangan sosial. Yang pertama, pengertian perkembangan sosial secara umum. Perkembangan sosial secara umum adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Di sini ada 3 pengertian perkembangan sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Elizabeth B. Harlock, adalah kemampuan seseorang dalam bersikap atau tata cara perilakunya dalam berinteraksi dengan unsur sosialisasi di masyarakat. 2. Singgi D. Gunarsa, adalah kegiatan manusia sejak lahir, dewasa sampai akhir hidupnya akan terus melakukan penyesuaian diri dengan langsung sosial yang menyambut norma-norma dan sosial budaya masyarakat. 3. Abu Ahmad adalah berpendapat bahwa perkembangan sosial telah dimulai sejak manusia itu lahir. Yang kedua, bentuk-bentuk tingkah laku sosial, yaitu menurut Sarwono Sarlito 2009. Di sini ada 3. Yang pertama, behavior sosial atau perilaku sosial. Perilaku sosial adalah perilaku yang tumbuh dari orang-orang yang ada pada masa kecilnya, mendapatkan kepuasan yang akan memenuhi kebutuhan inklusinya. Kedua, perilaku yang kurang sosial atau under social behavior. Perilaku yang kurang sosial timbul jika kebutuhan akan inklusi kurang terpenuhi, misalnya sering tidak diacukan oleh keluarga semasa kecilnya. Ketiga, perilaku terlalu sosial atau over social behavior. Sama dengan perilaku hubungan sosial, yaitu disebabkan kurang inklusi. Yang ketiga, teori perkembangan psikososial. Psikososial adalah hubungan antar kesehatan mental atau emosional seseorang dengan kondisi sosialnya. Menurut istilah, psikososial merupakan gabungan antara psikologis dan sosial. Teori perkembangan sosial Erik Erikson merupakan pengembangan lanjut teori perkembangan Freud selain tidak terbatas sampai masa genital saja. Perkembangan psikososial menurut Erikson dibagi dalam 8 tahap. Yang pertama, kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar. Kedua, otonomi versus persamaan, malu dan keraguan-raguan. 3. Inisiatif versus kesalahan. 4. Kerajinan versus inferioritas. 5. Identitas versus kekacauan identitas. 6. Keintiman versus isolasi. Ke-7, generativitas versus stagnasi. 8. Integralitas versus keputusan. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. 2. Kematangan anak memerlukan kematangan fisik dan psikis. 3. Status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. 4. Pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. 5. Kapasitas mental, emosi, dan intelektuasi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Yang kelima, upaya mengembangkan sikap sosial peserta didik. 1. Sikap dan kedudukannya dalam kurikulum 2013 ada 2. Sikap spiritual. Sikap spiritual secara bahasa adalah sesuatu yang berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan. Kedua, sikap sosial. Sosial secara bahasa adalah perkembangan dengan masyarakat, sehingga sikap sosial adalah sikap seseorang yang berkenaan antara
antara dirinya dengan orang lain atau masyarakat, yang mana sikap ini dilakukan dalam rangka menjaga hubungan baik secara orang lain sehingga bisa hidup bersama berdampingan dengan baik. 2. Psikologi positif. Psikologi positif ada 6 kekuatan. Yang pertama, kekuatan karakter kearifan. Kedua, kekuatan karakter keteguhan hati. Ketiga, kekuatan karakter kemanusiaan. Yang keempat, kekuatan karakter keadilan. Yang kelima, kekuatan karakter kesederhanaan. Yang keenam, kekuatan karakter presidensi. Itulah pemaparan materi perkembangan sosial dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.